Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang selalu saya muliakan dan selalu saya hormati beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Muhammad Mutaris SM selaku pengasuh serta pendiri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Semoga beliau selalu mendapatkan kesehatan, semoga beliau selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan semoga beliau panjang umur serta diberikan keberkahan dalam umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada pendengar pengajian online Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang selalu saya hormati, untuk sore hari ini kita akan meneruskan ngaji fikih tentang masalah mengqashar, meringkas dan menjamak suatu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ummihi wa dzurriyyatihi wa dzil kiram thumma ila hadratin ikhwanihi min anbiya'i wa sanila wa syahadu sirrun sa'adatin wa masnuhum min qurun khusman syahadul qadir jirun khusun la Allah hayy insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani, sekarang syarat yang nomor 2. Wasani, adapun yang nomor 2 itu antakuna, ada apa masafatuhu, bepergiannya musafir seseorang, aisafaru yakni bepergian itu sitata asyara 16 apanya farsahan jaraknya. Farsah ya, apanya farsahan, farsahnya, jarak farsah. Tahdidan dengan pas, fil asohi di dalam kaul asoh. Nah, menurut kaul asoh 16 farsah pas. Jadi syarat yang nomor 2 dari mengqashar sholat, yang pertama kan dalam bepergian yang tidak maksiat. Yang nomor 2 yaitu jarak tempuh seorang musafir tersebut pas 16 farsa. Jadi 16 farsa pas, nggak boleh kurang, nggak boleh ya, nggak boleh kurang, pas 16 menurut kaul asoh. Wala tusabu, dan tidak dihitung apa muddatur ruju'i, masanya balik, minha dari sita asyar. Wal farsahu, adapun satu farsah itu salah satu amyalin, itu 3 beberapa mil. Nah, ini jarak pulangnya tidak dihitung. Artinya jarak pulang tidak dihitung itu gini. Seumpama saya ke sini 8 farsa, terus balik lagi 8 farsa, berarti 16 farsa. Enggak seperti itu. Dan 16 farsa itu adalah jarak perginya. Jadi jarak perginya 16 farsa. Tidak PP, tapi pergi 16 farsa. 16 farsa itu sama saja 88 km. Nah, ada yang mengatakan 83. Nah, jadi itu jarak tempuh seorang musafir yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, yaitu 88 km, ada yang mengatakan 83. Ya, satu farsa itu adalah 3 mil. 3 mil.
Wahina idzin dan wahina idzin dan di sini di sini apa ini? Al farsah salah satu amyal. Wahina idzin dan itu di sini salah satu farsah ya. Famajmu'ul farsahati. Maka adapun kumpulannya beberapa farsah itu samaniyatun 8 wa arba'una dan 40 apanya mailan milnya. Nah, kalau dikumpulkan berarti ada 48 mil. Wal milu adapun 1 mil itu arba'atu alafin 4.000 apanya khutwatan jangkanya. Wal khutwatu adapun 1 jangka 1 langkah apanya khutwatan langkahnya. Wal khutwatu adapun langkah 1 langkah itu salah satu akdamin 3 beberapa telapakan kaki. Wal muradu jadi 1 langkah itu 3 telapak kaki. Wal muradu adapun yang dikehendaki bil amyali dengan beberapa mil itu al hasyimiyah itu yang sebangsa Hasyimiyah. Hasyim, Bani Hasyim. Jadi diterangkan 1 farsa 16 farsa itu sama saja 88. Ketika perjalanan P sudah mencapai 88 kilometer, maka di situ seorang musafir boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Watsalisu adapun yang nomor 3, syarat yang nomor 3 itu ayakuna akan ada siapa al-qasiru, itu ayakuna ada siapa al-qasiru orang yang meringkas sholat itu muaddiyan ada orang yang mendatangi atau sholat adaan ya, bukan sholat qadha, bukan faita ya, tapi ada li sholati untuk sholat ar-rubaiyati yang sebangsa 4. Jadi syarat yang nomor 3 yaitu seorang yang melakukan sholat tersebut dianya melakukan sholat yang 4 rakaat. Kalau ingin mengqashar maka sholatnya yang berupa 4 rakaat, tidak boleh 3 rakaat atau 2 rakaat. Kalau 3 rakaat dari 1 rakaat setengah, nggak bisa. 1 rakaat setengah gimana? Nah, kalau 1 rakaat berdiri berarti setengahnya nungkuk, nggak bisa. Amal faitatu. Adapun sholat ada amal faitatu, adapun yang tertinggalkan, ya. Hadron di dalam hadir atau di rumah. Nah, ketika waktu di rumah itu dia tidak melakukan sholat asar mungkin karena terlalu cepet-cepetan, akhirnya waktu sholat asar dia tinggalkan sampai waktu asar itu kosong sehingga dia itu atau enggak gitu dia sholat duhurnya lupa ya, dia sholat duhurnya itu enggak melakukan sholat duhur sehingga bepergian waktu sholat asar baru mau pergi sehingga ini kan mengkosongkan 1 sholat duhur. Nah, mengkosongkan 1 sholat ini keadaan masih di dalam lingkup rumah. Nah, gimana kalau seperti itu? Apakah boleh diqashar juga? Enggak. Fala tuqdo, maka tidak diqodok fihi di dalam hador. Apa yang tidak diqodok? Apa maksuratun sholat yang diqashar? Jadi yang faita, sholat yang qashar itu tidak bisa diqodok dengan secara qashar. Tidak bisa diqodok dalam secara qashar. Maksudnya gimana? Berarti sholat duhurnya tadi yang ditinggalkan waktu masih di rumah itu tidak bisa diqodok dengan cara meringkas dengan sholat asar waktu dia bepergian. Kenapa? Karena sholat duhurnya seorang tersebut tertinggalkan masih dalam keadaan di rumah. Nah, tidak bepergian. Wal faitatu, adapun faita. Sekarang yang faita kosong. Wal faitatu adapun sholat yang kosong. Artinya sholat yang tertinggalkan. Fis safari di dalam bepergian. Nah, bagaimana? Tukdo. Maka itu dikodok fihi di dalam
safar apa maksurotun, sholat yang dikosor, la fil hadori, tidak di dalam hadir, tidak di dalam rumah. Nah, beda kalau dia di safar, mama. Waktu di safar itu dia tidak melakukan sholat tidak melakukan sholat zuhur, mama. Ujung-ujungnya sampai rumah sholat asar. Sedangkan dia belum melakukan sholat zuhur waktu perjalanan. Bagaimana? Apakah bisa dikodok waktu di rumah yang safar? Bisa. Nah, kalau yang safar yang safar yang kosong, maka bisa dikodok di rumah. Beda kalau waktu di rumah dia kosong, tidak bisa dikodok dalam keadaan safar. Nah, ini. Kenapa? Karena di dalam safar seseorang tersebut bisa melakukan bisa mendapatkan rukhsah atau kemurahan. Maka yang kemurahan tidak bisa dicampur aduk dengan yang belum ada kemurahan. Adanya kemurahan karena dia pergi. Sehingga bepergian tersebut mengakibatkan yang namanya kemurahan atau menimbulkan suatu kemurahan, sehingga sholatnya bisa diringkas menjadi dua. Yang asal 4 dia ringkas menjadi 2. Karena apa? Karena bepergian. Warrobi'u, adapun yang nomor 4 itu ayyanwiya, akan niat siapa al-musafiru, orang yang bepergian, niat al-qasra terhadap meringkas, lissolati untuk sholat, niatnya ma'al ikhrami serta takbiratul ikhram, takbiratul ikhramnya biar dengan sholat. Nah, yang nomor 4 yaitu seorang musafir wajib melakukan niat di saat atau menyertakan niat di saat takbiratul ikhram. Nah, di saat takbiratul ikhram harus. Gimana niatnya? Nawaitu usolli fardhu zuhri maksurotan. Nah, maksurotan dikosor. Harus disertakan. Kalau tidak disertakan ya nggak bisa. Harus adanya niat. Niat apa? Niat mengkosor. Niat meringkas. Wal khamisu, adapun yang nomor 5 itu Allah yaktimah, tidak menyempurnakan siapa orang fi juz'in, di dalam bagian min sholatihi, dari sholatnya orang musafir. Tidak boleh menyempurnakan bimukimin, dengan seorang yang mukim atau seorang yang ada di wilayah situ. Nah, mukim itu orang yang berpenduduk di situ. Bimukimin, dengan orang yang mukim atau orang yang berpenduduk di situ. Ai biman, yakni orang yusolli, yang sholat siapa man sholatan, dengan sholat tamatan yang sempurna, supaya memuat siapa man al musafiro, terhadap bepergian atau musafir, al mutimma, menyangkup atau memuat al mutimma, terhadap kesempurnaan. Maksudnya mukim itu apa? Mukim adalah orang yang melakukan sholat dengan secara sempurna. Artinya sempurna, tidak boleh dikosor. Nah, di sini jadi syarat yang nomor 5 yaitu seorang yang musafir tidak boleh menyempurnakan sholatnya dengan orang yang mukim atau yang berpenduduk di situ. Gak boleh. Musafir ya musafir. Umpama bepergian waktu ziarah Wali Songo sampai di kota Depok. Nah, sampai di kota Depok ternyata sudah sholat duhur, mama. Nah, sang mukim sang musafir, mereka mau mengkosor, maka ketika di masjid seorang musafir tidak boleh menjadi makmumnya seorang yang mukim atau seorang pribumi atau penduduk situ. Tidak boleh. Mereka ketika ingin mengkosor maka sholatnya sendiri. Artinya sendiri itu tidak mengikuti imam seorang mukim. Wa yajuzu, dan boleh lil musafiri, bagi seorang musafir, safaron, dengan bepergian tawilan yang lama, mubahan yang diperbolehkan. Bolehnya apa? Ayyajma'ah,
akan menjamak mengumpulkan siapa orang baina sholati zuhri di antara dua sholat duhur wal asri dan asar takdiman dengan jamak takdim. Jamak takdim itu jamak sholat yang dikumpulkan di sholat yang pertama. Ada dua sholat yang dikumpulkan di sholat yang pertama, itu namanya jamak takdim. Wa takhiron dan jamak takhir. Nah, jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat dilakukan di sholat yang terakhir. Wahuwa, udah. Bagi seorang musafir, ini tadi syaratnya qasar. Sekarang tentang masalah jamak. Bagi seorang musafir, seorang yang bepergian yang pergi tidak karena maksiat, pergi yang tidak karena maksiat, baginya boleh mengumpulkan antara dua sholat, yaitu sholat asar dan zuhur atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Lah subuh tidak bisa dijamak. Kenapa? Karena subuh tidak ada gandengannya. Nah, boleh dikumpulkan. Nah, kalau mengumpulkannya itu di waktu dua sholat mama ya, sholat asar, sholat zuhur mau saya kumpulkan dengan sholat asar. Nah, ketika saya melakukan di sholat zuhur namanya jamak takdim ya, namanya jamak takdim. Ketika saya melakukan di sholat yang yang di sholat asar namanya jamak takhir. Nah, namanya jamak takhir. Wa huwa adapun inilah kaul, itu makna kaulihi, itu maknanya ucapannya musonef, rupanya ucapan fi waqti ayyihima sya'a, fi waqti ayyihima, fi waqti ayyihima, di dalam waktu mana-mana zuhur dan asar, sya'a berkehendak siapa musafir, sya'a berkehendak siapa musafir, wa ayyajma'a, mau dia lakukan di sholat asar atau di sholat zuhur atau di kalau maghrib dan isya mau di sholat maghrib atau di sholat isya terserah. Nah, dia pilih yang mana, nggak ada masalah. Nah, kita tambahi maksuron qasron ya. Tadi niatnya adalah qasron terus ditambahi majmu'an alaihi. Tambahi majmu'an alaihi bidhuri atau apa. Nah, atau asa atau isya. Nah, kalau dia mau jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyajma'ah, dan akan mengumpulkan siapa orang baina sholatil maghribi di antara dua sholatnya maghrib wal isya'i dan isya, takdiman dengan takdim, wa takhiron dan takhir, wa huwa adapun yajma'a bainal maghribi wal isya, itu makna qaulihi, makna ucapannya musannaf fi waqti ayyihima sya'a, di dalam waktu mana-mana maghrib dan isya, sya'a berkehendak siapa musolli. Nah, tergantung orangnya. Wa syurutu jam'i taqdimi, wa syurutu jam'i taqdimi, adapun syaratnya jamak takdim. Wa syurutu jam'i taqdimi, adapun syaratnya jamak takdim itu salah satu ada tiga. Itu salah satu ada tiga. Al-awwal adapun, jadi syaratnya jamak takdim itu ada tiga syarat. Ada tiga syarat, nggak boleh dilanggar. Kalau tiga ya tiga. Kalau tiga ya tiga, nggak boleh dilanggar. Tiga mau dilanggar tinggal dua, nggak bisa. Al-awwalu adapun yang pertama itu ayyabda'a, akan memulai siapa orang memulai bidzuhri dengan sholat zuhur qoblal asri, sebelum sholat asar. Jadi syarat yang pertama ketika jamak takdim, seseorang musafir tersebut atau jami' tersebut, orang yang memangkar sholat tersebut harus, contoh ini kalau di sholat asar dengan sholat zuhur ya, harus dilakukan sholat zuhur dulu baru sholat asar. Wabil maghribi, dan dengan sholat maghrib qoblal isya'i, sebelum sholat
isya. Qoblal isya, sebelum sholat isya. Fala yakfi, maka tidak. Falau akasa maka seumpama membalik siapa orang ka'an bada'ah, seperti memulai siapa orang bil asri dengan sholat asar, memulainya qoblal zuhri, sebelum sholat zuhur, masalan dengan perumpamaan. Nah, gimana? Lam yasihha, maka tidak sah apa jamak. Lam yasihha, maka tidak sah apa jamak. Nah, bagaimana kalau sudah tidak sah? Wa yu'idu, dan mengulangi siapa orang terhadap sholat ba'daha, di dalam setelah sholat. In aroda, jika berkehendak siapa orang berkehendak al-jam'a, terhadap menjamak. Jadi syarat yang pertama yaitu harus melakukan sholat yang dulu atau di waktu itu. Ini syaratnya jamak takdim. Ketika dia melakukan jamak takdim, maka syarat yang pertama, seorang musafir tersebut melakukan sholat yang ada waktu itu. Yaitu umpama sholat duhur, ya sholat duhur dulu. Nah, sholat duhur dulu baru sholat asar. Sholat maghrib dulu baru sholat isya. Nah, seumpama seseorang itu membalik, dia mau melakukan jamak takdim, tapi dia sholat asar dulu, bagaimana? Maka seorang yang menjamak tersebut hukum sholatnya tidak sah. Maka hukum sholatnya orang yang menjamak tersebut tidak sah. Dan orang tersebut harus mengulangi sholatnya lagi. Wasani adapun yang nomor 2, syarat yang nomor 2 piye? Itu niatul jam'i, niat jamak. Itu niatul jam'i, niat jamak. Niat jamaknya awal sholati, di dalam permulaan sholat al-ula, yang pertama. Bi antak tarina. Udah. Syarat yang nomor 2. Syarat yang nomor 2 yaitu niat jamaknya. Ketika jamak takdim, seseorang tersebut harus niat jamak di dalam niat jamak di dalam sholat yang pertama. Niat jamak di dalam sholat yang pertama. Bagaimana maksudnya? Bi antak tarinya, gambarannya menyertai apa? Niatul jam'i, niat jamak. Niat jamaknya tersebut menyertai bitaharrumiha, dengan takbiratul ikhramnya sholat. Fala yakfi. Bagaimana nanti kalau tidak seperti itu? Ya fala yakfi, maka tidak cukup apa? Takdimuha. Fala yakfi, maka tidak cukup apa? Takdimuha. Apa? Mendahulukan niat ala taharrumi atas takbiratul ikhram. Alat taharrumi atas takbiratul ikhram. Ketika tidak menyertakan niat dengan takbiratul ikhram, bisa kemungkinan didahulukan niatnya atau diakhirkan niatnya, maka sholatnya tidak sah. Sholat agak lakon ya nggak bisa. Wala ta'khiruha, dan tidak mengakhirkan niat anis salami, dari salam minal ula, dari sholat yang pertama. Wata juzu, dan boleh, nggak bisa ya. Jadi kita akhirkan kita akhirkan niat dari sholat juga nggak bisa. Kita awalkan niat dari takbiratul ihram juga nggak bisa. Ya tetap bersama. Memang niat ini sesuatu yang berbeda. Padahal syaratnya harus tartib dalam rukun itu. Harus tartib. Tapi di dalam niat enggak harus tartib. Kenapa? Kalau kita tertib niat dulu baru takbiratul ihram, ya enggak pas. Kenapa? Berarti mendahulukan niat, enggak sah nanti. Maka dalam masalah tartib, niat dan takbiratul ihram harus sama. Wis pas macam ngono piye nah. Watajuzu, dan boleh apa niat
fi asna'iha di dalam tengah-tengahnya sholat alal azhari menurut kaul azhar. Nah, kalau menurut kaul azhar seumpama awal sholat gak lali lupa mama, awal sholat lupa, akhirnya di niatnya tersebut diletakkan di tengah-tengah sholat awal, sholat yang pertama ya, diletakkan di tengah-tengah sholat yang pertama. Bagaimana? Menurut kaul azhar hukumnya boleh, kalau boleh sholatnya sah. Menurut kaul azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu adapun yang nomor 3. Wassalisu adapun yang nomor 3 itu al-muwalatu muwalah, langsung terus secara langsung ya. Bainal ula di antara yang pertama wasaniyati dan yang kedua. Di allayatula gambarannya ya. Jadi syarat yang nomor 3 ketika mau jamak takdim syaratnya harus secara langsung. Maksudnya secara langsung itu bagaimana? Ini bi allayatula gambarannya tidak lama atau tidak panjang, lama ya. Apa al-faslu pemisah bainahuma di antara sholatain. Sholatain itu antara sholat awal dan sholat sani. Nah, harus secara langsung itu maksudnya antara zuhur dan asar ketika kita jamak takdim, maka ketika setelah melakukan sholat zuhur tidak boleh dipisah atau disela-selai oleh sesuatu yang mana di situ waktunya sangat lama. Nah, berarti gimana? Ya kalau bisa habis sholat zuhur langsung berdiri sholat asar. Nah, itu kalau jamak takdim. Biasanya ini dilakukan di waktu-waktu ziarah, waktu ziarah atau waktu mudik. Nah, yang pakai mobil pribadi mungkin bisa turun ya. Wassalisu adapun yang nomor 3. Pasti ya. Nah, fa in tola, bagaimana jika sekarang itu pemisahnya lama? Fa in tola maka jika lama apa fasal urfan di dalam secara kebiasaannya. Artinya pemisah itu sudah dikatakan lama ya. Walau bi udhrin, meskipun dengan udhur. Karena umin seperti tidur. Wajaba, maka wajib apa takhirus sholati, mengakhirkan sholat ats-tsaniyati yang nomor 2 ila waktiha sampai waktunya as-tsaniyah. Nah, seumpama nanti ini sholat jamak takdim, tapi setelah dia melakukan sholat duhur turu. Nah, setelah melakukan sholat duhur tidur. Nah, tahu tidurnya ini apakah mungkin apa atau apa, tidur. Nah, sangat lelahnya habis ziarah akhirnya waktu habis sholat duhur tidur. Nah, tidur ya lama. Maka bagaimana? Konsekuensinya sholat yang nomor 2 wajib diakhirkan ke waktunya. Artinya gimana? Sholat asarnya wajib diletakkan di waktu asar. Nggak boleh digabungkan. Kenapa? Karena sudah dipisah oleh tidur. Nah, wala yadhurru dan tidak bahaya fil muwalati di dalam secara langsung muwala bainauma di antara awal wasani. Nah, sholaten apa yang tidak bahaya, apa faslun pemisah yasiru yang sedikit, apa yang sebentar, apa fasl urfan di dalam secara biasanya. Urfan di dalam secara biasanya. Nah, seumpama dipisah mungkin dengan berbicaranya seorang imam memberikan petunjuk atau memberikan pengetahuan tentang niat kepada makmum, ya nggak apa-apa. Biasanya seperti itu. Nah, habis sholat duhur, imam berdiri dulu, habis itu ngasih pengetahuan, ngasih tata caranya niat kepada si makmum. Makmum niatnya jamak takdim seperti ini usolli. Nah, bagaimana ketika niatnya si imam tersebut omongnya si imam tersebut kepada makmum seperti itu? Kalau itu hukumnya sebentar tidak masalah. Pemisahnya tersebut tidak masalah. Kalau lama ya baru itu masalah.
Wa amma jam'ut ta'khiri, wa amma jam'ut ta'khiri. Wa amma jam'ut ta'khiri, adapun jamak takhir, fayajibu maka itu wajib di dalam jamak takhir apa ayyakuna, akan ada apa jamak takhir biniyatil jam'i, dengan niat jamak. Wa takunu, dan ada apaan niyatu niat, apaan niyatu niat, hadhihi ya inilah niat, adanya itu fi waktil ula, di dalam waktu yang pertama. Nah, jamak takhir sekarang, tadi sudah membahas kita jamak takdim sudah, yang syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu melakukan sholatnya harus sholat yang pertama dulu, yaitu kalau sholat duhur ya sholat duhur dulu baru sholat asar. Terus syarat yang kedua yaitu harus niat jamak antara sholat yang pertama, ya, niat jamak, ya. Jadi ya syarat yang kedua niat jamak di awal sholat, ya, niat jamaknya di awal sholat. Terus yang nomor 3 dilakukan secara langsung. Itu syaratnya jamak. Syaratnya jamak takdim. Sekarang yang jamak takhir, wajib seseorang tersebut untuk niat jamak. Untuk niat jamak itu diucapkan dalam hati, juga diucapkan dalam mulut. Saya, mama mau niat, mau sholat, mau jamak takhir. Nah, mau jamak takhir antara zuhur dan asar. Waktu zuhur datang, setelah waktu zuhur itu sudah masuk, ada azan, waktu perjalanan, ini seseorang yang musafir, seseorang yang bepergian tersebut harus sudah mengucapkan, saya sholat zuhurnya saya jamak dengan sholat asar, yaitu dengan jamak takhir. Nah, jadi ulangi lagi, saya niat zuhur tersebut, niat zuhur ini saya kumpulkan dengan jamak saya kumpulkan dengan sholat asar di jamak takhir. Nah, atau di waktu asar harus punya niatan tersebut. Dan niatan tersebut itu dilakukan waktu tersebut. Waktu apa? Waktu zuhur, waktu yang pertama. Wa yajuzu, dan boleh apa takhiruha, mengakhirkan niat ila ayyab kau sampai tetap min waktil ula, dari waktu yang pertama. Apa? Zamanun, masanya atau waktunya. Lawib tutiat, jika dimulai apa sholat fi di dalam waktu kanat, maka ada apa sholat itu ada. Nah, di sini ya boleh mama, dia waktu masuk sholat duhur belum punya niatan untuk, mungkin lupa atau apa, akhirnya di jam-jam 2:30 atau di akhir waktu dari sholat duhur dia ingat, oh saya belum niat, langsung niat. Bagaimana hukumnya? Ini hukumnya tidak apa-apa. Nah, sampai kapan? Sampai waktu yang pertama itu masih muat untuk digunakan untuk niat. Seumpama dia melakukan di situ bagaimana? Maka di situ dikatakan sholatnya dikatakan sholat ada. Nah, kalau dia melakukan sholat di situ di waktu itu. Wala yajibun, dan tidak wajib fi jam'i takhiri, di dalam jamak takhir apa tertibun, tertib. Nah, di dalam sholat jamak takhir tidak wajib seseorang tersebut harus tertib. Artinya tertib itu zuhur dulu baru asar. Enggak. Nah, di dalam jamak takhir seseorang musafir boleh melakukan asar dulu baru zuhur, zuhur dulu baru asar, tidak ada masalah. Wala muwalatun, dan tidak mualah, wala niatu jam'in, dan tidak niat jamak, ala sahih, atas kaul sahih, fit salasati, di dalam yang ketiga. Nah, ini tidak harus mualah.
Tidak harus habis sholat asar langsung duhur, habis sholat duhur langsung asar, tidak bisa. Tidak harus, boleh wae. Nah, dan juga tidak harus niat jamak menurut kaul sahih. Wallahu a'lam bis-shawab. Di sini saja kita akhiri sholat ngaji sore ini. Semoga dengan ngaji yang hanya sedikit bisa kita ambil ilmunya untuk mengoreksi ibadah sholat kita di hari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.